Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Rohayani. Saya di sini akan menjelaskan teknologi perkantoran. Mari kita simak sama-sama. Yang pertama yaitu pengertian. Teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Kata teknologi berasal dari bahasa Prancis, la technique, yang artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Lalu di sini ada pengertian perkantoran menurut para ahli. Menurut Iskandar Alissyahbana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Lalu menurut Sayuti, teknologi perkantoran lebih banyak diarahkan kepada beberapa peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Maka dari itu, pengertian teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin kantor. Menurut Pursanto, mesin kantor atau office machines adalah segenap peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, baik bekerja secara mekanis, elektris, maupun elektronis. Mesin kantor adalah segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektris, elektronik, magnetik, atau secara kimiawi. Lalu yang terakhir yaitu menurut Ahira, peralatan dan mesin kantor adalah peralatan teknologi sebagai penunjang kegiatan perkantoran yang mampu mengolah tugas-tugas kantor secara efisien, tepat, dan cepat, seperti mencatat, mengirim, menggandakan, ataupun menyatukan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak atau perusahaan yang menjalin kerjasama, sehingga membuat usaha lancar. Lalu ada menurut Sedarmayanti, menyatakan bahwa pada dasarnya mesin kantor yang penting atau sangat diperlukan oleh sekretaris dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perkantoran antara lain adalah komputer, typewriter, memory writer, fotokopi, telecopier, C-reader, teleprinter, dan mesin penjumlah, dan lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian perkantoran yaitu mesin kantor atau peralatan kantor merupakan dan berperan dalam memperlancar atau mempermudah pekerjaan perkantoran untuk hasil kerja yang lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya yaitu macam-macam teknologi perkantoran. Ada macam-macam mesin perkantoran menurut Sedarmayanti dan Sayuti. Mesin kantor dapat dibedakan menjadi 11, yaitu mesin yang dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu mesin manual, dan mesin listrik. Mesin yang dapat dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya, mekanik, yaitu mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dan dalam operasinya. Mesin elektronik yaitu mesin-mesin yang rangkaiannya komponen elektronik berupa kabel-kabel. 3. Mesin yang dilihat dari fungsinya dalam mencatat pekerjaan kantor, misalnya mesin tulis, mesin dikte, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam mengolah bahan keterangan, contohnya mesin jumlah, mesin hitung, dan komputer. Yang kelima yaitu mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam memperbanyak bahan keterangan pekerjaan kantor, misalnya mesin stensil, mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. Yang keenam yaitu mesin yang dilihat dari fungsinya untuk mengirim bahan keterangan, contohnya telepon, faksimiil, dan handphone. Yang kedelapan yaitu mesin atau alat yang penyamaan lingkungan kerja seperti kipas angin, air conditioner, speaker, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu pertimbangan dalam pengadaan mesin kantor. Sedarmayanti dan Yatimah menyatakan agar benar-benar bermanfaat, mesin-mesin kantor yang digunakan sekretaris itu harus memenuhi faktor-faktor berikut.
yaitu mesin yang akan dipakai harus mesin yang benar-benar diperlukan, yaitu jenis mesin hendaknya praktis, dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan, mempercepat pekerjaan, mutu mesin harus baik, mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam pekerjaan, pemeliharaannya mudah, sesuai dengan kemampuan pegawai, sesuai dengan pekerjaan, dan tersedia ruangan yang memungkinkan. Berikutnya, menurut Sayuti menambahkan bahwa secara umum, pertimbangan atau dasar pemilihan dan pembelian mesin atau peralatan kantor itu adalah frekuensi penggunaan, modal dan biaya, kesederhanaan dalam penggunaan, mutu reproduksi, kemudahan dalam mempersiapkan kopi induk, kemudahan perawatan dan perbaikan, dan ketersediaan operatoring. Berikutnya yaitu dampak positif penggunaan mesin kantor. Menurut Sudarmayanti dan Yatimah menyimpulkan beberapa keuntungan penggunaan mesin kantor adalah menghemat biaya, memudahkan pengawasan, menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan rapi, keterangan yang dimuat dapat lebih banyak, mengurangi rasa bosan dan metode manual, mengurangi kelelahan pegawai. Lebih lanjutnya yaitu Sayuti menambahkan bahwa ada 3 manfaat dampak positif dari penggunaan teknologinya perkantoran, yaitu manfaat yang pertama yaitu manfaat terhadap tenaga kerjaan, yaitu peningkatan mutu tenaga kerja, peningkatan disiplin, penghasilan bagi tenaga kerja. Yang kedua yaitu manfaat terhadap prosedur kerja, yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, memperlancar pekerjaan, mempermudah penyelesaian pekerjaan. Yang terakhir yaitu manfaat terhadap hasil kerja, yaitu meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Yang terakhir yaitu dampak negatif penggunaan mesin kantor. Selain memberikan manfaat atau dampak positif bagi aktivitas kerja di kantor, menurut Sudarmayanti dan Yatimah yaitu tingkat penyusutan dari beberapa mesin cukup tinggi, memerlukan biaya yang tinggi guna pemeliharaan untuk jenis tertentu, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu biaya untuk melatih mereka. Kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit dapat diterapkan, sulit mengadakan pemeliharaan dan perbaikan untuk jenis mesin tertentu apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sekretaris pimpinan. Yang pertama yaitu pengertian sekretaris. Ursanti menyatakan bahwa sekretaris adalah orang, pegawai atau karyawan yang diberi tugas dan pekerjaan berhubungan dengan masalah rahasia negara atau perusahaan. Dengan demikian, sekretaris haruslah seorang pegawai atau karyawan yang dapat memegang rahasia dalam menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari dan berperan sebagai pembantu pimpinan. Selanjutnya yaitu, menurut Yatimah, menyebutkan bahwa sekretaris adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh pimpinan dalam membantu memperlancar pekerjaan, terutama untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan manajerial pimpinan atau membina hubungan komunikasi dengan bawahan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikutnya yaitu jenis jabatan sekretaris. Menurut Ursanto, sekretaris dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari sudut peninjauannya. Yang pertama yaitu dari segi luas lingkup kerja dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu dari segi kemampuan dan pengalaman kerja. Yang ketiga yaitu dari segi bidang kerja. Yang ketiga yaitu pengertian sekretaris pimpinan. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu pengertian sekretaris pimpinan. Menurut Yatimah, dalam kesekretariatan modern dan administrasi perkantoran, sekretaris pimpinan merupakan seorang pembantu pemimpin tertentu dengan fungsi utama melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas perkantoran untuk kelancaran kegiatan manajerial pimpinan. Sekretaris pimpinan dalam pengertian ini diangkat dan digaji oleh organisasi yang bersangkutan.
Sedangkan menurut Pursanto, seorang sekretaris pimpinan tidak berkedudukan sebagai seorang manajer, sehingga ia tidak menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Sekretaris pimpinan dalam kedudukannya merupakan seorang pembantu pemimpin yang bertugas memperingan, mempermudah, dan memperlancar tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab pimpinan. Yang selanjutnya yaitu fungsi sekretaris. Menurut Yatimah, fungsi sekretaris dilihat dari ruang lingkup tugasnya dibagi dua, yaitu sebagai berikut: fungsi primer dan fungsi sekunder. Yang pertama yaitu fungsi primer adalah memberikan jasa atau pelayanan, jasa administratif yang menunjang kegiatan operasional organisasi, perusahaan, atau unit organisasi melalui keterampilan meliputi pengetikan, penanganan telepon, pengelolaan surat dan arsip lainnya, penanganan agenda, penggandaan, dan lain-lainnya. Contoh tugasnya yaitu sekretaris mengetikkan laporan yang dibuat oleh atasan, menerima telepon, memproses surat masuk, menyimpan atau mengambil kembali arsip yang dibutuhkan atasan, dan mengatur agenda kerja atasan. Yang kedua yaitu fungsi sekunder adalah turut menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan serta bertanggung jawab atas aktivitas rutin kantor dengan memanfaatkan beberapa pengetahuan. Misalnya, bisnis perusahaan, perbankan, statistik, dan keuangan, hubungan antar manusia, komunikasi, teknik persiapan rapat, dan lain-lainnya. Contoh tugas sekretaris: memberikan informasi tentang produk yang dihasilkan kepada seorang yang membutuhkan informasi tersebut melalui telepon. Selanjutnya yaitu tugas-tugas sekretaris. Pada dasarnya, pekerjaan atau tugas sekretaris dapat dibagi dalam 3 bagian menurut Sedarmayanti. Tugas rutin, tugas melaksanakan instruksi atau tugas khusus, dan yang terakhir yaitu tugas kreatif. Yang pertama yaitu tugas rutin. Tugas rutin adalah tugas-tugas yang hampir setiap hari dihadapi tanpa menunggu instruksi khusus dari pimpinan atau tanpa menunggu waktu, sudah harus dilaksanakan sesuai telah diterapkan dalam uraian tugasnya. Contohnya yaitu menyusun, membuat korespondensi, menata arsip, mengurus dan mengendalikan, menerima dan melayani tamu serta bertamu, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tugas melaksanakan instruksi atau tugas khusus. Tugas khusus adalah tugas-tugas yang tidak selalu setiap hari dilaksanakan oleh sekretaris, tetapi hanya dilaksanakan oleh sekretaris bila ada instruksi khusus dari pimpinan. Jadi yang dimaksud dengan tugas di sini adalah pekerjaan yang hanya kadang-kadang dihadapi, akan tetapi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, tugas melaksanakan instruksi yaitu menyiapkan rapat dan membuatkan notulen atau risalah rapat, menyiapkan perjalanan dinas pimpinan, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu tugas yang bersifat kreatif. Tugas kreatif adalah tugas atas prakarsa sendiri, yakni tanpa diminta atau diperintah oleh pimpinan. Pada dasarnya, tugas kreatif meliputi yaitu 1. Membuat perencanaan kerja, 2. Mempelajari pengetahuan tentang bank, 3. Buku kas kecil atau petty cash, 4. Pemantapan kepribadian, yang terakhir yaitu efisiensi kerja, dan lain-lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.